Jadi kalau diperhatikan sebelum Membaca kita garis masuk garis tangan, itu telapak tangan sendiri punya bentuk yang berbeda-beda. Ya. Halo, selamat sore Sobat 7. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat-sehat, semoga semua baik-baik saja. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk yang bergabung lewat sosial media Trans 7, semua sosial medianya, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat YouTube. Selamat datang kembali di Sabtu Me Time. Ini adalah acara live cast-nya Trans 7. Dan di Sabtu Me Time ini kita selalu punya tema-tema yang luar biasa, menarik banget. Dan untuk minggu ini, ini kita ada yang berbeda nih ya. Minggu ini sudah masuk ke episode ke-11 bersama saya, Lianita Ruhyat. Kalian ngerasa gak sih ada yang berbeda di Sabtu kali ini? Ini dari tampilan setnya. Kalau biasanya saya mengundang narasumber saya di hari Sabtu dengan virtual. Nah, untuk kali ini narasumbernya akan dihadirkan langsung, tapi tenang. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan, jadi saya pakai face shield. Narasumber juga pakai face shield dan kita akan menjaga jarak. Seperti itu, hari ini kita akan membahas, seru banget nih temanya, saya deg-degan sebenarnya nih. Karena kita akan membaca garis tangan bersama Madam Ara. Jadi emang garis tangan kita kalau lihat gitu kan, ini garis tangan biasanya emang ada maknanya nggak sih? Bener nggak sih kalau misalnya kita bisa baca garis tangan, berarti kita bisa tahu misalnya kesehatannya atau apa bisa dipelajari atau enggak, seperti itu. Nah, sebelum kita langsung ketemu dengan narasumber saya yang akan membaca garis tangan dan apa aja maknanya, kita tonton dulu VT yang satu ini. Oke, itu dia tadi video profil dari narasumber saya sore hari ini, Madam Ara. Gimana, kalian udah penasaran gak sih buat dibacain garis tangannya? Jadi sebelumnya kami sudah post di sosial medianya Trans 7. Kalau misalnya kepingin garis tangannya dibaca langsung sama Madam Ara, langsung post untuk garis tangannya di kolom komentar di sosial media Trans 7. Nanti kita akan bacakan dan langsung sama pakarnya, oke? Tidak berlama-lama, langsung saya undang. Halo Madam Ara, apa kabar? Sore, baik ya, gimana kabarnya nih selama pandemi ini? Baik. Dengan dunia agak sedikit berubah karena saya ketemu kliennya tidak sering tatap muka, tapi lewat virtual atau online. Iya, lewat online. Tapi ini Madam tamu saya pertama yang hadir di Sabtu Me Time secara langsung. Jadi spesial banget nih. Terus Madam sekarang ini kemampuan, kan tadi kita mau baca-baca garis tangannya Sobat 7 gitu kan. Penasaran gak sih sebenarnya Madam Ara ini pertama kali tahu kemampuan bisa baca garis tangan itu gimana sih? Itu kapan? Waktu saya SMA, itu iseng-iseng aja sih sebenarnya. Maksudnya iseng-iseng itu tahu-tahu aja pengen gitu ngebacain garis tangan temen-temen. Temennya minta gitu. atau Madam yang saya yang itu. Jadi terus mereka yang ini ngapain sih gitu. Tapi ya udah gitu saya baca. Terus mereka yang ya jelas aja tahu kan kita sekelas gitu, oke gitu. Terus jadi pas dibaca bener. Tapi iya, jadi semakin banyak yang saya baca, terus mereka kadang saya baca juga sesuatu yang tadi ya, yang sebenarnya mereka juga nggak banyak cerita gitu ya, nggak banyak ungkapin gitu. Terus saya ngomong gitu ya, udah. Jadi akhirnya pada curhat, pada konsul. Itu dari garis tangan. Tetap nggak ngerti ini, maksudnya sebenarnya garis tangan itu yang mana sih, Madam? Boleh dikasih tahu nggak? Gini. Oke, tunggu sebentar. Karena kita akan bersentuhan. Ini karena protokol kesehatan. Betul. Saya sudah bawa hand sanitizer. Kita harus semprot dulu ya. Ini demi alasan kesehatan. Nggak apa-apa ya, Madam ya. Silakan, Madam juga. Thank you. Oke, kita simpan lagi. Jadi gimana? Jadi kalau diperhatikan sebelum kita masuk garis tangan, itu telapak tangan sendiri punya bentuk yang berbeda-beda. Ya. Maksudnya beda tuh gini, ada yang panjang tuh maksudnya dari jari ya, jari ke sini sama ke telapak tangan. Iya, panjang-panjang. Ada yang pendek. Katanya juga pendek. Ada yang panjang pendek. Oh gitu. Iya. Ada yang pendek panjang. Gitu. Itu sendiri sudah mewakili sifat masing-masing. Karena ada kalau pendek-pendek itu tipe tanah. Jadi
Tipe tanah itu tipikal orang yang low profile, gitu. tipikal yang praktis. Kayaknya saya pendek-pendek gitu. enggak ya? Nah, ngelihat pendek itu dari tadi. Kalau antara yang sini, jari ke sini, sama yang ini, panjangnya sama dan terlihat panjang. Coba, saya, gitu Sobat ya. 7, masing-masing jari pegang saya gitu ya. tangannya, diperhatikan. Panjang-panjang ini air. Gitu. Kalau panjang-panjang Sensitif air, kalau pendek-pendek. Kalau pendek-pendek tanah, kalau panjang jarinya, maksudnya jarinya kok lebih panjang dibanding tanah, itu udara, tipe udara. Udara, oke. Satu lagi kalau yang sininya pendek, sininya panjang, itu tipe api gitu. Orang yang spontan gitu. kayak gitu. Itu udah baru karakter. Baru betul, karakter bentuknya gitu ya. Dari bentuknya. Terus Nah, terus kita masuk ke garis utama. Garis utama, oke. Garis utama jadi itu ini ada kayak apa ya? Kalau kita bilang ini M kali ya, Madam ya. Ada yang emang M-nya jelas. Itu nanti saya jelasin lagi kenapanya, maksudnya apa itu dari M itu gitu ya. Nah, saya mau jelasin dulu garis utama. Jadi ini Mbak bisa lihat ya. 1, 2, 3. Itu garis utama tuh ada 3. 1, 2, 3. Iya. Paling atas itu garis hati. Wow, jangan lihat. Nah, garis hati hubungannya memang emosi. Oh gitu. Nggak cuma percintaan aja ya? Nggak cuma percintaan aja. Yang tengah ayo itu semua garis Sobat kepala. Garis kepala. Garis kepala. Artinya? Garis kepala itu hubungannya sama kreativitas, Oke. gitu ya, sama ide dan segala macam. Pekerjaan itu di lah. Pekerjaan itu Baik. di garis kepala. Yang paling bawah itu garis kehidupan. Garis kehidupan namanya kehidupan. Jadi itu lebih ke rentang waktu kita gimana dalam hidup dia itu roller coaster kah gitu ya, banyak perubahan-perubahan Gimana yang tuh terjadi ngelihatnya? kah gitu. Lengkungannya juga? Iya betul, dari sini. Jadi kalau semakin melengkung, Jadi, semakin roller semakin coaster. lengkungnya jadi dilihat lagi, balik lagi dilihat lagi. Semakin melengkungnya itu benar-benar melengkung atau enggak. Kalau misalnya memang cenderung mulus, ya biasanya itu kehidupannya relatif stabil, nggak terlalu banyak perubahan. Gitu. Kalau melengkungnya, Kalau melengkung tadi melengkung masuk ke dalam maksudnya nggak terlalu cembung gitu ya, bahasanya gimana? cembung. Nah kalau kayak Mbak ini misalnya, ini kan sebenarnya panjang juga ya, tapi yang lebih jelas di sini. Di sininya tidak terlalu kelihatan. Nah, gini. Madam itu dari bawah. kalau lagi ngebaca itu dia narik nafas dulu. menata kalimat. So far sih kehidupan dirimu nggak terlalu banyak perubahan yang terlalu cukup drastis ya. Tapi memang Mbak lebih berani untuk ngeluarin ide, ngeluarin apa yang Mbak inginkan tuh sudah kesini. Dulunya tuh lebih kecenderung nurut. Sebetulnya sudah lihat semua 3 garis tadi percintaan, kepala sama kehidupan. Ada lagi nggak? Ada garis tambahan. Garis tambahan itu macam-macam ya, yang kemana-mana yang ada garis-garis kecil itu garis tambahan, termasuk garis dari bawah ke atas. Oh iya, itu ini ada dibilang nih. garis nasib. Tapi bukan berarti kalau misalnya nggak ada garisnya terus nasibnya nggak ada, nggak juga. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang, ini kalau misalnya gue nggak ada garisnya berarti ini dong ya nggak ada, ya nggak juga. Jadi tapi memang semakin jelas tadi nyambung ke yang soal kerjaan, semakin jelas itu dia semakin tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia semakin yang punya gitu keberanian untuk mencapai apa yang dia mau dibanding yang garisnya lebih tipis. Nah terus nanti biasanya ada juga garis matahari di sampingnya, itu juga garis tambahan. Jadi di sampingnya garis nasib, tapi belum semuanya ada. Biasanya itu lebih ke soal urusan ya, Madam, popularitas. Ya? Gitu. Gitu. Baik, ini kayaknya aku nggak ada deh. Oh ada? Di sini sebenarnya, yang ini. Oh ada tapi tidak terlalu jelas. Jadi berarti ini aku punya garis matahari ya? Ya, ini ada nih garis matahari. Gitu. Jadi tapi ini kalau misalnya kita lihat ini kan banyak garis-garis yang apa namanya, ada yang jelas, ada yang enggak. Kalau misalnya seiring berjalannya waktu itu bisa berubah nggak sih garis tangan? Jadi garis tangan itu bisa berubah. Jadi jangan jangan berpikiran kalau garis begini akan begini terus gitu sama itu enggak. Jadi garis tangan kita itu bisa berubah. Jadi misalnya gini nih Madam, misalnya si garis percintaan ini tadinya saya lempeng banget terus akhirnya terasah lama-lama bisa melengkung, bisa nggak sih kayak gitu enggak? Yang berubah bukan percintaan ya. Kebanyakan yang berubah itu garis utama, tapi bukan yang ini ya. Jadi garis-garis di
pinggirnya, garis tambahan-tambahan ini yang bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena ini terdiri dari ribuan saraf yang nyambungnya ke kepala kita. Jadi saat pikiran kita, mindset kita berubah, itu bisa mempengaruhi garis tangan. Tuh, itu yang penting. Jadi jangan mikir kalau nasibnya begini-begini. Iya. Karena ternyata dia kata Madam Ara bahwa pikiran kita, mindset kita kalau positif itu akan mempengaruhi juga jalan hidup kita gitu betul. ya. Jadi kadang kalau yang di sininya, nah terus tadi garis-garis tambahan itu juga banyak yang misalnya ada silang-silang, ada bentuk segitiga, itu juga maknanya banyak lagi gitu. Kurang lebihnya begitu. Mau segera dibaca. Jadi Madam kita sudah mengunggah di sosial media Trans 7. Kali ini kita akan ke Facebook dulu. Kita sudah mengunggah di Facebook untuk Sobat 7 yang ingin dibacain sama Madam. Madam sudah siap? Nanti kita lihat dulu di Facebook. Ini coba. Dan Sobat 7 pertama yang sudah mengirimkan telapak tangannya untuk dibaca, garis tangannya untuk dibaca, ini coba kita lihat dari Facebook ya. Ini ada Nina. Ini dia garis tangannya Madam, sebentar. Ini garis tangannya sudah dikirimkan. Madam gimana? Coba sudah dibaca. Sambil Madam ini kita coba hubungi kali ya Ninanya. Sudah terhubung dengan Nina. Halo. Halo, nah, Madam. Itu Madam tangannya sudah ada di sini. Halo, Mbak Ninanya Nina. sudah terhubung juga. Keren. Gimana? Tadi kan kita bahas ya garis hati itu di atas ya. Kalau dilihat kan ini enggak ke atasnya nggak cekung. Jadi gini Mbak Nina, dia meskipun cewek tapi nggak gampang baper. Dia tipikal yang mandiri, tipikal yang apa-apa juga istilahnya maunya dikerjain dijalin sendiri. Dia cukup logis. Aku baru pertama lihat loh, berarti merhatiin juga karena tadi Madam ngebut ini garis ini ada yang lengkung, ada yang. Oke, sambil diliatin mungkin ya. Mungkin Sobat 7 juga penasaran seperti apa gitu, pembacaannya. Jadi ngeliat di sini nih. Ya, itu yang garis hati yang sudah ngomongin. Terus garis kepala, garis kehidupan. Nah, di sini garis nasib. Iya. Jadi Mbak Nina, terus ada beberapa garis tadi tambahan di sini ya. Dirimu sekarang sudah bekerja atau masih kuliah? Aku baru lulus, Madam. Oke. Kenapa aku tanya? Karena sebenarnya bisa jadi yang Mbak ngambil sekarang gitu kuliah sama nanti pekerjaan nggak sama nih. Karena sebenarnya dirimu tuh tipikal yang senang menggali banyak, ya lebih suka ini loh, dia tuh belajar, explore. Dia lebih suka tantangan, suka hal-hal baru kayak gitu loh, nggak terlalu suka sesuatu yang monoton. Oh gitu, tapi udah cocok nggak sama kerjaan Nina sekarang, Nina? Baru lulus katanya. Baru lulus. Baru lulus. Oke. Nina sendiri mungkin ada pertanyaan langsung ke Madam? Kalau soal kira-kira kalau soal percintaan gimana nih, Madam? Langsung percintaan loh pertanyaannya. Gini, dari garis hati tadi gitu ya. Terus saya ngelihat dari garis samping. Jadi tadi kan saya udah bilang ya garis hati itu yang atas. Nah, samping ini lebih ke urusan relationship memang. Oke. Aku pikir dulu sempat heboh katanya kalau di sini kalau garisnya 2, anaknya 2 gitu lah. Kalau anaknya 12 garisnya panjang banget gitu. Enggak ya. Jadi ini bukan garis anak ya. Perhatikan. Garis anak itu di sebelah sini. Yang agak ke atas dari garis hati. Tapi kalau samping itu urusannya sama relationship. Jadi gimana tuh gitu. Kalau punya Nina? Nah, di sini gini sih Nin. Gini sih Nin, berat nih Nin. Kalau sudah punya pasangan, saya sih berharapnya semoga pasanganmu nggak cemburuan karena banyak yang deketin kamu. Waduh, udah kelihatan banget dari wajahnya aja ya. Gitu. Jadi kenapa nggak sebaiknya nggak cemburu, karena tadi ya kalau maksudku gini loh, jangan sampai karena dirimu sendiri cewek nih, tapi logis, nggak yang gampang ini gitu, nggak yang menye-menye. Emosi yang nggak yang menye-menye gitu. Jadi jangan sampai malah tahu-tahu cowokmu yang begitu gitu. Jadi di sini saya lihatnya Mbak sebaiknya sih memang lebih lebih pas kalau dapat yang lebih dewasa. Kenapa? Karena Mbak Nina sendiri juga tipikal orangnya dewasa. Gitu. Udah ada calon atau baru banyak yang deketin atau gimana, Nina? Belum udah sih kayaknya, tapi dia sendiri masih belum yakin. Ya Pak? Benar.
Iya. Susah nih kalau sama madam nggak bisa. Gitu. Iya jadi. Ada pertanyaan lagi mungkin? Udah sih cukup itu Oke, aja. cukup. Baik, terima kasih ya Nina. Kurang ya. lebihnya mohon maaf ya. Sukses ya. Sukses nih. Oke, makasih Madam, makasih Kak. Bye. Itu tadi Sobat 7 pertama kita yang kita hubungin via Facebook. Ini kalau misalkan ngomongin soal garis tangan nih, sebenarnya Madam aku mau nanya seberapa besar impact baca garis tangan sama kehidupan kita? Soalnya tadi kan Madam sempat ngomong ini sebenarnya kalau misalnya kita punya pikiran yang positif masih bisa berubah gitu garis tangannya. Tapi sebenarnya sebesar apa sih impactnya garis tangan kepada kehidupan kita? Sebenarnya garis tangan itu kan lebih ke mengungkap apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Jadi tugas saya di sini lebih ke menjelaskan sama ngasih tahu nih, kamu tuh lemahnya di mana, kurangannya apa, sebaiknya bagaimana supaya bisa lebih baik lagi. Jadi gini loh Lebih Sobat baik 7, lagi, aku gitu. kalau ngobrol sama Madam dan Madam lagi ngebaca, dia tuh lama, ngebacanya bukan karena lama, dia memikirkan kata-kata yang tetap walaupun ini nggak bagus tapi kata-katanya bagus untuk memberi semangat. motivasi. Luar biasa loh Madam ini. Kita akan ke garis tangan selanjutnya karena udah banyak nih yang ngirim, kita jangan panjang-panjang ngomong, kita langsung ke Sobat 7. Ini yang kedua dari Facebook juga ya. Sudah adakah? Yang kedua siapa narasumber kita? Dan Sobat 7 kedua yang akan kita bacakan garis tangannya. Ini sudah ngirimkan lewat Facebook juga ya. Ini ada Beryl. Coba kita buka di sini Facebook. Nah, Madam, ini tangannya. Aduh. Ini tangannya Beryl. Ini, Madam. Bisa dibaca tangannya. Sambil kita hubungi Berylnya ya. Sudah dihubungi. Halo, selamat sore Beryl. Halo, sore. Apa kabar? Halo Mas. Baik nih, sehat terus, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat terus. Beryl, foto tangannya udah unik, udah kita terima. Uniknya Jadi gimana? gini, kalau tadi sempat iya, dengar bahasan unik, kita bener, ya. unik. Nah, Coba kasih paling lihat ke atas Sobat nih 7. garis hatinya gitu tuh, gitu ya. Dia lurus, tapi gitu ada benjolnya. Jadi Aku maksudnya ingat tadi Madam bilang kalau garis hati itu selalu ada yang lengkung nggak sampai lurus. Kalau Beryl ini ada sesuatunya ya? Kalau Beryl itu gini, mau ke lurus, tapi terus ada gitu naiknya. patahannya ya? Jadi lurus di sini, aku ngelihatnya Anda itu bisa yang balance sebenarnya sih. Balance dalam arti bisa sometimes logis, bisa juga kadang baper. Cuman memang ada hal yang Bener nggak, Beryl? terjadi yang bikin gitu dirimu tuh apa ya? Jadi kayak oke, gue nggak boleh gini lagi gitu, atau gue nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tapi intinya kayak ada turning point gitu loh. Dulu misalnya bandel gitu ya, terus oke, gue harus bisa lebih gitu, lebih Berylnya bener gitu ya, lebih gitu tuh, lurus Madam. gitu. Jadi ada turning pointnya gitu, ada apa ya, ada tapi so far sih ininya bagus gitu, ke arah yang lebih baik gitu, lebih sadar istilahnya gitu, lebih jadi oke, ini boleh, ini nggak boleh gitu. Terus Iya bener nggak gitu Beryl? Ya bener sih, memang ada beberapa, terutama di kehidupan saya gitu. Memang ada beberapa turning point, nggak bisa fokus ke satu hal, antara percintaan sama karir emang agak nggak nyambung gitu. Waduh. Cuma tapi sorry kalau tangannya emang agak kotor ya, itu lebih. Waduh. Terus yang kedua, antara garis kepala sama garis kehidupan, garis kepala yang tengah sama garis kehidupan itu terpisah. Oh, kayak Oke, beberapa orang iya. tetap satu ya, Iya, kalau punya ini Beryl terpisah begini. sama kayak saya nih terpisah. Biasanya yang garis kepala sama garis kehidupannya terpisah itu lebih berhasil, lebih bisa maju kalau kerja sendiri. Wow, jadi wira swasta gitu. dibanding kerja sama orang. Karena tipikal orang yang suka nggak suka diatur. Tipikal yang lebih Jadi aku tipe maunya pegawai dia nih gitu. ya. Iya. Kurang berani ngambil resiko kalau dirimu. Oh lebih. Kata-katanya Madam ini bener-bener kalau aku bilang kurang ngambil resiko, luar biasa Madam. Terima kasih loh kata-katanya, sangat memberi semangat sekali. Gitu. Nah kalau dirimu tuh bukan berarti tadi ya, boleh nggak sih kalau emang kerja kantoran, bukannya nggak boleh, tapi biasanya itu pun juga punya apa ya, levelnya tuh yang manajer yang bisa ngelit orang gitu. Dirimu tuh lebih seneng ngatur soalnya. Gitu. Bener gitu Beryl? Madam bener kok, aku juga nggak kerja kantoran memang.
Emang bukan kerja kantoran? Enggak, bukan kerja kantoran, jadi kayak suatu entertain gitu. Doh. Gitu. Semoga sukses. Oh ya, Gitu. ada pertanyaan dulu nggak nih? Apa? Ada pertanyaan dulu nggak ke Madam? Mungkin pertanyaannya lebih ke, kan tadi lagi bahas karir ya, Madan. Mungkin kalau untuk karir itu sebenarnya saya juga punya partner kerja gitu. Mungkin kalau dibilang kerja sendiri itu spesifiknya gimana ya, Madam ya? Apakah saya perlu bikin perusahaan sendiri mungkin? Wah, itu. Iya, betul. Jadi Sebenarnya gini, dirimu itu bisa lebih maju, bisa lebih berhasil kalau kerja sendiri. Nah, kerja sendiri itu apakah boleh punya partner? Sebenarnya itu nggak bisa langsung dijawab karena mesti dilihat lagi gitu ya, aspeknya, tanggal lahirmu, namamu, jadi panjang. Tapi poinnya gini, bukan berarti nggak boleh punya partner, tapi cenderungnya dirimu bisa lebih berkembang kalau ini sendiri. Jadi apa yang menjadi idemu? Kadang soalnya idenya tuh, nah bisa dilihat di sini juga. Ada garis di tengahnya tuh, Beryl. Idemu itu cenderung yang nggak biasa. Jadi punya banyak ide, punya banyak hal yang kadang kalau misalnya ngomong ke temanmu tuh, temanmu yang apaan sih Ril gitu. Jadi iya, apaan sih? Iya, semuanya iya. gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh punya partner, cuman sebaiknya memang pilih partner yang sevisi, punya sepemikiran gitu. Karena tadi dirimu tuh seringnya out of the box, yang kadang ngomongnya pelurut sementara mereka nggak bisa cepat ngikutin. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Gitu. Nah, gitu. Oke, Beryl. Sudah ya pertanyaan. Sukses Terima kasih ya. banyak. Sukses terus. Semoga bikin perusahaan sendiri dan juga melejit sukses. Amin. Baik, terima kasih juga udah kirimin garis tangannya, Beryl. Oke, itu tadi dia. Semuanya yang dibaca sama Madam, iya, benar juga. Karena aku memang melihat Madam ini membacanya tidak membaca ke menjudge sebuah hal di masa karena depan. lebih enak, iya tadi kalau tapi misalnya memberikan yang pressure itu kan lebih ke bisa encourage ya. konfirmasi ya. Oh iya emang saya begitu, atau oh iya enggak, oh gitu. Karena kan beberapa orang takut dibaca karena kamu nanti begini. Waduh, gitu kan? Iya, sebenarnya mungkin mereka nggak salah karena ada juga reader yang pengennya gitu ngebacanya ke itu sih urusan mereka ya. Iya. Tapi kalau saya lebih kenapa makanya saya lebih suka tangan kiri. Karena itu tadi. Lebih Mbak. kalau tangan kanan Iya. lebih kayak nasib tangan gitu. kanan tuh lebih ke yang gitu. Karena tangan kiri sama tangan kanan tuh sebenarnya beda. Jadi kalau bisa digini tuh beda gitu. Beda. Tadi Kalau saya tangan kanan lebih ke apa tuh mengulik- bacanya? Untuk yang future. Untuk ke depan. Future. Oke, jadi mendingan Gitu. Madam memilih Saya ke lebih tangan nyaman kiri. yang kiri karena selainnya tadi ya di awal saya emang bacanya kiri gitu ya. Dari kiri itu menurut saya itu lebih ke past life sama present. Gitu. Dan bagaimana menghadapi Dan masa bagaimana depan. gitu, Waduh. antisipasi. Tapi Madam selama membaca garis tangan orang pernah nggak ketemu yang paling nggak bisa dilupain? Pas baca loh kok gini, ini kayak bener-bener unik banget, atau yang nggak bisa dilupain deh gitu. Nggak ada sih, tapi kalau dibilang setiap garis tangan unik tuh memang bener Mbak. Jadi even misalnya ngebacain banyak gitu, loh beda-beda aja gitu, meskipun memang tadi ya ada tiga beda ininya, nanti ada yang loh ini mirip tapi tetap nggak sama plak istilahnya gitu. Ada uniknya sendiri-sendiri dan itu sebenarnya tantangan tersendiri gitu loh. Jadi nggak pernah nemuin yang bener-bener seperti apa, tapi setiap tangan memang unik. Memang unik Setiap tangan, nggak pernah ada yang sama ya. Kalau mau ini misalnya kayak sekeluarga atau pasangan ya lihat gitu, pasti beda gitu. Kayak anak Meskipun kembar ada gitu tiga juga garis, enggak ya? Enggak. Tetap Pasti ada beda. Tetap ada bedanya. Saya pernah Oh, soalnya ada klien bawa anaknya kembar gitu, tetap beda. Jadi boleh dikasih tau nggak Sobat 7, Madam sebenarnya bacanya gimana sih, ngebacanya gitu? Maksudnya gimana? Awalnya gitu, tahu itu ada maksudnya dengan pelajaran atau misalnya mengembangkannya gitu? Semakin saya penasaran gitu ya, karena tiap garis beda-beda, akhirnya ya saya cari tahunya gimana. Tadi ya gitu, banyak buku, banyak orang yang memang lebih ahli gitu menurut saya. Jadi saya chatting meskipun saya nggak kenal gitu, ada di belahan mana ya, saya ngajak ngobrol dan prinsipnya sebenarnya itu tadi gitu, garis tangan itu bisa berubah, garis tangan itu ngasih tahu kekurangan dan kelemahan kita, apa yang bisa diperbaiki, apa yang enggak gitu. Oke, kalau tadi kita sudah mengundang atau nelfon 2 orang Sobat 7 yang ngirim lewat sosial media, gimana kalau langsung aja, boleh nggak kalau ada yang bersedia mungkin? Karena sekarang kita PSBB dan tidak ada penontonnya. Jadi Nggak usah berarti jauh-jauh. aku jangan nanti kan aku udah banyak. Kru aja deh, gimana? Kru aja ya. Kru aja. Putra mungkin, Putra enggak? Piala? Ada piala. Piala aja ya. Oke, piala boleh kesini enggak?
Halo, piala yang dibacain sama Madam boleh ya? Boleh. Oke, coba di tengah sini aja kali ya. Semprot lagi. Kita semprot dulu karena akan ada. Oke. Oke, yang kiri. Mbak siapa namanya? Piala. Nah, kita bahas lagi nih. Agak diliatin gitu ya. Gini. Mungkin gini Gini kali kali ya ya, piala. gini ya. Nah, gini. Oke. Gimana piala deg-degan nggak dibaca? Deg-degan loh aku nih. Deg-degan lo mau dibaca. Nih dari hatinya setangkat. Ini termasuk yang lengkung berarti ya? Termasuk yang lengkung banget. Berarti kamu baper banget. Wah, aku udah bisa baca baru tahu itu doang padahal. Kadang suka gak enakan. Iya, banget. Gak enakannya itu kadang agak gini bahasanya, bukan lebay sih sebenarnya, tapi lebih ke misal nih Mbak temen ya, terus biasanya dekat baik, terus tiba-tiba dia kesel, padahal keselnya sama sesuatu gitu ya di luar. Tapi karena masih gitu ya keselnya ke bawah gitu, dianya udah yang, aduh kenapa nih Mbak Lia nih, jangan-jangan karena gue nih. yang salah nih. Ya. Iya, bener kemana? Gitu. Jadi kadang lebih ke bukan menyalahkan diri sendiri sih, tapi lebih ke aduh jangan-jangan karena gue nih. Aduh nanti itu kalau bisa agak dikurangin ya Mbak. Tenang, masih bisa berubah dengan pola pikir. Iya, betul. Terus ini lucu juga di garis kepala ada cabang nih 2 sama Ini sama nih sama aku bersatu di iya, ujungnya. tapi kalau dibilang bersatu banget enggak, bersatu banget enggak. Jadi nempel banget enggak di sebelah sininya nih. Nah terus di sininya ada ininya. Maksudnya gini, sebenarnya memang termasuk yang masih yang cari aman. Meskipun di sininya ada keinginan untuk bisa nggak ya gue jalan sendiri, tapi masih belum berani karena masih berhitung. Ya. Benar. Gitu. Ngangguk. Itu tapi punya keinginan ke sana karena sebenarnya banyak keinginan gitu. Banyak keinginan tuh maksudnya dia lebih ke gue pengen nyoba ini, tapi terus tadi khawatirnya tuh gede. Gue pengen nyoba ini, tapi nanti gimana ya kalau gini? Terus nanti gimana? Gitu. Itu dia. Piala punya pertanyaan nggak soal garis tangan ke Madam? Percintaan tetap loh Piala harus berita dulu yang di Semua perempuan ya kayaknya. Kayaknya pertanyaan standar itu. udah siap belum dijawab? Gini, satu nggak usah khawatir karena garis jodohnya ada. Iya. Oke. Alhamdulillah. Garis jodohnya ada. Oke. Saya tuh kadang suka speechless. Lebih speechless kalau di sebelah sini Oke, nih. sebelah sini mungkin. Di sebelah sini nih nggak ada garisnya. Sama sekali nggak ada garisnya. Nah itu aduh gitu maksudnya ada tuh bukan berarti nggak ada garis jodohnya, tapi lebih ke tidak mudah untuk nemuinnya gitu karena dia bisa yang misalnya udah umur sekian tapi belum pernah pacaran, terus dia Itu punya biasanya di sini kelihatannya. di sini sama sekali nggak ada garis. Oh gitu. Aduh, Ya di sini sama sekali. Nah kalau Anda ada gitu. Nah, Coba mungkin Sobat tapi 7 dilihat sebelah sini. ada garis yang ada memang atau enggak? sebelumnya aku melihatnya dirimu nggak masih nyimpen kecewa sama yang dulu kan? Ada Berat nih jawabannya. Enggak. Udah enggak kan? Udah enggak. Di sini aku ngelihatnya Ya soalnya udah enggaknya dirimu bener apa enggak nih? Udah membuka lembaran baru. udah ini gitu. Tapi tadi maksudku gini, bagus syukur kalau dirimu sudah bisa membuka. Tapi jangan, sebenarnya mungkin nggak bermaksud ngebandingin, tapi ketakutannya masih ada. Jadi belum benar-benar merasa secure. Nah itu yang harus jadi jangan sampai tadi balik lagi kan pola pikir. Jadi jangan mikir, aduh nanti kalau gitu lagi gimana gitu. Jadi sudah buka lembaran baru, sudah mulai bisa gitu buka hati. Kan tadi gitu, jangan kebawa. Jadi udah memang sudah enggak, kan tadi gitu ketakutan yang dulu tuh gue aduh jangan sampai. Nah jangan dipikirin terus karena tadi bawah sadar itu kuat banget. Oke, Piala. Gitu. Gimana sudah agak lega dibacain sama Madam? Udah Oke, cukup. makasih ya udah mau dibaca. Sama-sama. Jadi, oke Piala makasih ya. Pernah nggak sih Madam pas lagi bacain garis tangan orang? Kayak misalnya gini, kayak aku dibacain, pas Madam tahu, terus pas baca gitu, aduh kayaknya ini apa ya? Mungkin kurang beruntung gitu bahasanya.
Madam susah untuk jujur, pernah nggak sih kayak gitu pada saat membaca? Mungkin karena itu tadi ya tergantung jam terbang ya. Jadi yang pernah saya ini tuh malah lebih parah lagi. Maksudnya lebih parah tuh Gimana? ngeblank. Jadi pas saya mau baca itu benar-benar yang gue nggak bisa ngomong gitu. Karena Yang saya lihat emang dia sengaja nutup. emang bisa kalau misalkan garis tangan kan udah jelas ada garis-garisnya. Tapi Nutupnya dia gimana sengaja tuh? nutup dalam arti memang dari dia atau dari leluhurnya dia nggak mau gitu, nggak mau. Itu gimana? ternyata Masih dibacain. belum ngerti. Kan gitu, jadi ada case tapi itu jarang banget. Makanya biasanya saya kalau mau bacain gitu itu minta izin dulu pasti gitu. Maksudnya minta izin nggak cuman sekedar sama yang punya tangan gitu, tapi saya juga izin gitu sama yang di atas. gitu. Tapi tadi ada yang misalnya gue mau dong gitu, tapi gitu ketutup itu maksudnya ya saya ngeblank aja gitu. Nggak bisa. Padahal garisnya udah jelas ada tapi bacanya nggak bisa. Jadi itu sih, itu yang paling ini sih, bukan itu tapi ngeblank yang oke, kayaknya gue nggak boleh baca ini ya. Aku ngomong jujur, jadi nggak yang udah asal aja lah gue, ya enggak gitu. Tapi itu kan yang kurang beruntung. Kalau misalnya yang Madam pas ketemu baca ternyata orangnya beruntung banget gitu, itu gimana? Iya, itu pasti akan saya saya utarain gitu. Jadi ini kamu punya skill ini loh, ini kamu bagus banget loh karena garis ininya udah jelas. Jadi tinggal gitu istilahnya. Kalau kita ngomongin modal, bukan soal materi ya, modalnya udah ada nih, jadi tinggal diasah, tinggal dijalanin ya, itu kan. Oke, jadi sekali lagi ini mungkin membaca garis tangan tidak serta-merta kayak pengen lihat ke masa depan, nanti Iya, kawinnya iya. kapan Iya, gitu kan. betul, Nanti betul. saya kerjanya dapat nggak nih abis betul. ngelamar-ngelamar belum keterima kayak gitu Betul, kapan. betul. Nah, bukan ke situ tetapi Madam lebih ke melihat bagaimana peluang-peluangnya, bagaimana apa yang perlu kehidupan di masa iya, belakang apa yang menjadi perlu kendala, diperbaiki, apa yang sehingga masa depannya bisa lebih baik lagi dengan tadi positive mind. Baik, dan yang sudah Sobat 7 lainnya yang sudah kirim foto tangan, garis tangannya ke Facebook, saya coba lihat dulu. Ini ada Ella. Nih, sebentar. Ini garis tangannya Ella. Gimana, Madam? Ini Ella garis tangannya sambil Madam lihat-lihat. Kita coba telepon Ella. Selamat sore. Udah terhubung belum? Halo, sore. Oh, itu dah. Halo Ella. Ini garis tangannya fotonya sudah saya perlihatkan ke Madam. Langsung aja ya kita bacain ya. Sore Mbak Ella. Oke. Nih, atas lagi. Set. Oke, liatin mungkin Oke. sekalinya. Mbak Ella, kalau tadi sempat dengar pembahasan ada garis paling atas, garis hati, urusannya sama emosi, sama perasaan. Jadi Anda tuh termasuk yang kadang cepet merasa suka nggak enakan, suka nggak tegaan. Iya. 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 Oke, terus, nah kalau ngelihat garis samping yang di sini, coba perhatiin, garisnya nggak terlalu banyak. Kenapa nggak banyak? Karena Anda tuh termasuk yang pilih-pilih, nggak gampang suka sama orang. Aku kenapa banyak? Jadi punya standar sendiri. Jadi gue maunya yang begini gitu. Jadi nggak gampang suka dia. Bener. Terus ini garis kepala dia Garis keras. kepala nyatu Jadi ya. secara karir itu dirimu bisa yang bisa yang meniti karir istilahnya gitu ya, bisa yang benar-benar Karir berjenjang dilakuin gitu ya, gitu. jadi berjenjang. Hanya memang kemungkinannya setelah merit bisa yang punya ini usaha sendiri gitu ya, bekerja sendiri gitu. Jadi nggak kerja sama orang lagi gitu. Oh, itu bisa Cenderungnya kelihatan dari begitu. sini, dari ujung ini, Ya. Madam. Dia lebih ke pertimbangannya gini, saya melihatnya Mbak Ella ini nggak terlalu yang punya ambisi enggak gitu. Jadi Gitu ya. kalau dia terlalu punya lebih ambisi ya? yang ngikutin gitu. Oh, iya. Cenderung yang mengikut fleksibel lah, ngikutin sekitar gitu. Jadi kalau sekitar mendingan gini aja, ya udah deh Ya gitu. udah Mendingan deh. ini ya deh gitu, anak baik. Oh, iya anak baik. Iya. Gitu, Oke, Mbak. Ella, terima kasih ya sudah kirimkan foto garis tangannya. Sukses ya, Mbak Ella. Sukses. Anak baik Amin, banget makasih. kalau kata Madam. Bye Ella. Penurut saya. Menurut sekali. Kita langsung ke Sobat 7 lainnya.
Kita ke Oke. sobat 7 Ada lainnya lagi ya, nih? Madam. Ada lagi, kita lanjut. Baiklah. Oke, yang selanjutnya ini ada kita lihat Suryo ya. Suryo bener ya. Ini Suryo, ini tangannya Madam. Ini bener ya, ini ya. Ini. Kita Oke. kasih lihat dulu. Ini tangannya Suryo. Sambil kita hubungi Suryonya sambil Ini Madam dari melihat jauh dulu. nih. Langsung dibaca. Bentuk M-nya kan kelihatan ya. Oh jelas Tadi itu bentuk yang M-nya sempat- ya. iya. Oke kita telepon. Suryo udah terhubung. Suryo, halo, selamat sore. Oh, halo, selamat sore. Makasih ya sudah ngirimin foto Telapak garis tangan. tangannya. Gimana Foto Madam? telapak Coba tangan. bisa. Sore Mas Suryo. Sore. Ini telapak tangannya garis utamanya cukup jelas dan masing-masing jelas kebentuk gitu M. Jadi biasanya yang M-nya itu jelas kelihatan even dari jauh. Itu tipikal yang punya sensitifnya tuh tinggi gitu. Oh, gitu. Punya sisi. Nah, terus segitiganya juga banyak. Segitiga garis-garis segitiga yang tipis-tipis tuh juga banyak gitu. Jadi punya intuisinya tuh cukup tinggi gitu. Cukup banyak, cukup besar, cuman usahakan untuk jangan denial, jangan kayaknya gue salah denger nih, kayaknya enggak deh gue salah lihat gitu. Iya bener gitu ya. Oke. Oke. Itu terus ini masih nyatu tapi kebuka, cuman yang saya lihat Iya di nih garis ya ininya masih nyatu, terus ada garis-garis di sini cukup tebal. Jadi gini, Anda sebenarnya nggak masalah untuk mau kerja sendiri atau kerja sama orang, itu bisa berhasil, tapi bisa lebih berhasil lagi kalau merantau atau tinggalnya jauh dari tempat kelahiran. Jadi punya banyak punya banyak peluang, punya banyak karirnya tuh bisa lebih bisa lebih Jadi maju, harus bisa lebih merantau. berhasil tuh kalau bisa jauh dari dari tempat tinggal, Jadi tempat Mas Suryo harus lahir, merantau gitu ya? Jauh dari tempat lahir. Nah Suryo masih terhubung? Oke, itu tadi Itu, karirnya. Satu lagi betul. kesehatan mungkin ya Madam ya? Untuk kesehatannya sekitar pinggang. Pinggang, sama kenapa nih punggung. pinggang? Bener? Oke, iya Iya, bener-bener. khususnya tuh pinggang. Ini aja sih kalau bisa fokusin ke pinggangnya, terus diafirmasi gitu. Dibayangin pinggang Anda nggak kenapa-napa, baik seperti waktu Anda masih SD, masih SMP, kuat. Jadi gitu, pelan-pelan. Diafirmasi aja itu. Oke, itu dia tadi sudah Sukses ya Mas. Terima kasih. Jangan lupa segera merantau biar segera sukses loh. Pesan dari Madam Art. Oke, terima kasih Surya. Baik, kita lanjut. Tadi semua sudah dibacain. Tadi ya udah banyak banget yang kita bacain ya Madam ya. Ini sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, aku mau kasih di sini ada segmen mitos atau fakta. Jadi Madam kan kalau misalnya orang melihat orang yang lagi bacain tangan itu banyak yang mitos-mitos yang terdengar. Nah ini Madam sekarang saatnya untuk menjawab mitos atau fakta. Aku bacakan pertanyaan atau pernyataannya, nanti Madam jawab ya benar atau tidak ya. Yang pertama, membaca garis tangan bisa dipelajari semua orang, mitos atau fakta? Fakta. Bisa, jadi aku juga bisa belajar ya. Jadi Sobat 7 juga bisa belajar. Yang kedua, garis tangan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Ya, fakta. Fakta bisa juga karena Bisa tadi ya, dengan afirmasi berubah, positif tadi ya. Pikiran. Terus, kemampuan membaca garis tangan dibantu kekuatan makhluk halus, bener Mitos. enggak? Mitos, enggak sama sekali. Saya nggak ada yang Alhamdulillah, oke. Terus yang terakhir, yang selanjutnya, ilmu palmistry awalnya berasal dari Indonesia, mitos atau fakta? Itu mitos, Mitos. bukan dari Indonesia. Dari mana? Itu dari Cina kuno, India itu sudah ada. Oh, bukan dari Indonesia Iya, bukan. ya, jadi itu mitos. Yang terakhir, garis tangan bisa memperkirakan usia seseorang, mitos atau fakta? Fakta. Tapi saya nggak pernah mau jawab. Penjawab itu. Tapi kepada saat Madam membaca, Madam bisa lihat Iya. usia seseorang. Ya. Oke, itu dia tadi mitos atau fakta. Terima kasih sudah jawab. Sebelum kita berpisah, Madam, kira-kira dalam waktu dekat ini rencananya ada rencana apa nggak soal karirnya di bidang ini gitu?
Oh, saya sih masih biasa bikin YouTube, konten YouTube, sharing gitu tentang macam-macam. Jadi karena memang medianya saya banyak gitu ya, jadi saya sharing tentang tarot, sharing tentang palmistry, sharing tentang grafologi, tanda Jadi bisa tanda tangan, sharing bisa lewat media-media Iya, lainnya. iya. Jadi Sobat 7 kalau misalnya penasaran, sekarang kan waktunya tadi kita cuma sebentar banget nih bisa menggali ilmunya Madam Ara. Kalau misalnya pengen lebih Iya. jauh lagi berkonsultasi gimana caranya? Bisa dikasih tahu Bisa ke Sobat 7? ikut ke IG saya, Madam Ara, YouTube-nya juga Madam Ara. Madam Ara, Iya. MADAMARRA. Double R. Iya, double R. ARRA Iya. ya. Gitu. Oke. Jadi kalau mau konsul juga di situ ada nomor telepon asisten saya yang bisa dihubungin. Langsung Instagram. dihubungi saja dan berkonsultasi sepuasnya. Ada batas-batasnya gitu nggak sih Madam kalau mau konsultasi? Oh enggak sih, tinggal by appointment aja. Oke, langsung aja dihubungi tadi lewat media sosialnya Madam Ara untuk bisa berkonsultasi. Baik, sukses untuk Madam Sama-sama, Ara. terima kasih, sukses Semoga juga. semakin bisa memberikan nilai-nilai Motivasi. positif gitu Iya. ya kepada orang biar kalau misalkan masa lalunya kurang baik, kedepannya masih ada harapan. Iya. Baik, terima kasih Sobat 7 yang sudah bergabung lewat semua media sosialnya Trans 7, lewat Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Jangan lupa di Sabtu Me Time minggu depan masih ada tema-tema yang tidak kalah menariknya. Dan Sabtu Me Time itu adalah livecast digitalnya Trans 7 yang hadir setiap hari Sabtu mulai pukul 5 sore. Baik, untuk saat ini saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.